Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu itu gue sempat ngirimin gerobak bakso aci ke Arab. Itu lengkap banget semuanya, dari baksonya, piringnya, sendoknya, semuanya pokoknya itu udah siap jualan. Gue sengaja biar Arabnya pusing. Itu kan gerobak gede banget ya. Sengaja nggak gue kasih roda biar nggak bisa dipindah-pindahin sama Arab. Hari ini gue pengen kesana ngeliat masih ada atau enggak gerobaknya, itu diapain gerobaknya sama mereka. Karena yang gue tahu kan Arab nggak bisa jualan. Tapi kemarin gue lihat di story-storynya istrinya Arab, Wendy, kayaknya menikmati sekali kedatangan gerobak bakso aci itu. Dia sampai bagi-bagiin ke satpam komplek, ke segala macem. Mari kita kesana sekarang, kita lihat nasib gerobak bakso aci yang gue kirim ke Arab. Oke, hari ini gue ke rumah Arab pakai mobil yang belum pernah gue pamerin di mana-mana dan belum pernah gue pakai kemana-mana juga. Ini masih baru banget. Siapa tahu Arab jadi pengen juga kan, bisa sekalian gue racuni. Mari kita berangkat. Fotovian, rapper ganteng idaman. Ini mobil dilihat-lihat baru lagi. Nggak bosen. Nanti kita cobain ya. Iya. Nggak bosen. Ganti. Nggak ada hobi lain gitu, ganti istri gitu. Nggak. Ya, macem-macem. Rap. Udah mandi Rap. Lu datangnya pagi banget. Jadi belum. Tapi udah sih ini gue pengen lihat, kemarin kan gue ngirim gerobak ya. Rap, gimana? Itu tuh Randy. Sukses nggak lo jadi kang bakso? Ibu itulah yang Wan. Gue yang jualan. Gimana dagangan, laris nggak? Laris banget. Satu hari habis semua. Satu komplek dapat? Dapat dong. Gila, gerobaknya mana? Waduh. Ini gerobaknya sengaja gue kasih yang nggak ada rodanya biar Arab susah buat pindah-pindahin. Jadi main dikasih ke siapa aja? Satu komplek, tetangga, satpam, RT, RW, semua dapat. Serius? Semua dapat. Satu hari itu habis? Satu hari habis. Wendy tuh yang semua yang... Oh, dia emang passionnya kali ya? Passionnya kan jualan gitu ya. Jadi gue lihat story-nya Wendy, gila sampai malam ya masih pada ngantri di sini ya? Parah. Ini ruangan apa? Ini tempat ini gua tuh anjing. Lah, itu anjing? Iya. Diem doang tuh kayak gitu? Iya. Winter. Itu dari tadi di situ? Iya. Siapa namanya? Winter. Kucing kan? Udah, nggak manggil doang. No. Oke, sip. Lo kemana hari ini? Hah? Kemana lo hari ini? Tadinya mau main game karena gue seharian kerja sampai jam 4 pagi. Terus tiba-tiba lu bilang lu mau datang. Ya udah. Ini lo belum tidur? Udah tidur. Ya udah, ini gue pengen ngajakin lo ini aja sih, kita apa? keluar ngobrol-ngobrol, cari makan di luar mau gak? Mau. Kalian cobain mobil baru. Iya mau. Penasaran pengen juga. Yuk. Angkat yuk. Ini dia nih yang kemarin jualan bakso. Gimana, Wen? Berapa lama habisnya? Kayaknya nggak sampai malam ya. Sampai malam sih. Temen gue sampai dari Puri datang ke sini cuma buat nyobain. Serius lo dari Puri? Sumpah, dia perjalanan 2 jam cuma buat cobain bakso aci, bayangin. Di dekat Puri ada yang jual makan di sini. Makanya nggak ngerti gue. Mungkin dia maunya gue yang bikin. Oke, terus berarti plan lo gerobaknya bakal diapain? Belum tahu. Ini Ya gue mau lanjut jualin deh. Oke, ini siap-siap aja. Ini kan gue kemarin kirim gerobak.
Nanti ada yang lain lagi yang gue kirim. Jangan aneh-aneh dari rumah udah berantakan lagi. banget, Pokoknya tolong. yang lebih ngerepotin lagi ntar. Jangan. Ini udah cukup ngerepotin, nggak ada roda lagi lu bayangin. Gue mau pindahin tuh kayak ngangkatnya harus 5 orang cuy. Gila nih orang asli. Ditunggu. Oke, Rap. Ayo. Iya. Cari makan di mana kita? Di mall. Tapi kita mau tersini dulu, gue mau nyobain mobilnya. Oke. Lo akhirnya kemarin jadi juga beli mobil yang putih itu ya? Iya. Diizinin sama Wendy? Jelas tidak. Terus gimana? Iya, mau gimana lagi hidup? Rap, gue tuh pengen nanya banget ya. Kan kita ini baru ketemu ya dari lo nikah ya? Apa yang paling berubah, Rap? Apa ya? Sebenarnya yang ternyata yang lu ngomong waktu itu lu pernah ngomong, gua lupa lu pernah ngomong gimana? Yang mana? Udah nggak usah antar jemput lagi. Terus dia masih minta antar jemput? Enggak dong, enggak, maksudnya semenjak nikah kan udah nggak antar jemput lagi. Itu tuh kayak enak banget. Sumpah. Sumpah itu kayak oh my god, enak banget. Jadi dulu kita pernah ngobrol, terus lo nanya ke gue yang paling enak pas udah nikah apa, nggak perlu antar jemput cewek lagi, bener, di satu rumah. Terus apa yang berubah ketika lo serumah bareng? Dia tuh tingkat kerapihan dan kebersihannya tuh di luar nalar cowok pada umumnya. Ini gue putar balik ya? Iya, lewat situ juga bisa, putar balik. Dia tuh tingkat kebersihan sama tingkat kerapihannya tuh di atas nalar cowok-cowok pada umumnya. Nah itu yang repot digabung sama gue yang berantakan. Gue nggak seberantakan itu juga sih, cuma ya biasa cowok. Nih baju nggak harus dicuci, nggak terlalu kotor, tapi masuk lemari kotor, akhirnya taruh di kursi gitu. Iya. Anduk pasti dia sering ngomel tuh, anduk lo taruh di kasur gitu kan habis mandi, gitu-gitu kan? Iya, standar gila. Anjing lo sekarang ada berapa sih? 5. Masih yang kayak dulu kan 5-nya? Masih. Oh, tapi untungnya dia juga suka sayang juga sama anjingnya ya? Itu anjing dia semua malah. Oh, itu anjing dia semua? Mana ada orang gua maunya miara burung antu. Kiri ya kita ya? Iya, kiri, terus nanti kita keluar komplek. Oke. Komplek yang mahal ini tapi internet cuma boleh 1. Satu provider ya? Gak boleh yang lain. Cukup nggak tapi buat lo live streaming segala macam? Cukup. Punya gua dicukupkan lumayan. Dicukupkan karena gue sering marah-marah di sosmed. Oh, bisa begitu ya? Cuma 1, Rip, nggak ada pilihan lain. Tapi ini tadi satpam lo oke sih. Ketika kita tadi mulai masuk nyelonong, dia langsung nyetop nanya mau kemana segala macam. Enak lah kalau masuk di sini lu berasa dihormatin terus, diginiin tuh. Kiri atau kanan gitu? Kanan. Terus ini lu beli baru, Rip. Lucu nggak? Banget. Gua nggak expect. Ini Lucu gue pure banget, gua nggak expect semewah ini dalamnya. Daihatsu loh, Daihatsu Rocky. Gue juga nggak expect semewah ini dalamnya. Kaget banget gua. Lah, terus lu lihat iya kan gambar. Biasanya kan kita lihat iya, gambar, lihat di review gitu kan. Iya. Soalnya ini udah beda nih. Yang ini benefitnya itu udah DNGA, lo tau DNGA nggak sih? Apa? Jadi DNGA itu Daihatsu New Global Architecture. Ini mobil pertama Daihatsu yang udah DNGA. Jadi kiri ya? Iya, kiri. Jadi salah satu yang bikin gue tertarik sama mobil ini tuh mobil pertama yang udah di NGA. Jadi jadi body platformnya itu udah diperkuat, terus desainnya juga lo lihat sendiri kan, ini luas dan modern, cockpit drive juga, lurus ya. Terus ini mobil baru lu, maksud gue kenapa lu milih ini sih? Ini kan kemarin lumayan viral ya, lo pasti lihat lah di Instagram lo pasti lewat iklannya kan, Daihatsu Rocky gitu kan. Terus kan kalau misalnya kita lihat di foto video kan kayak, wah oke nih lucu nih. Begitu datang lihat mewah banget gue juga nggak interiornya. Kaget gue pas lu jemput. Lo ngerasa nggak sih tapi ini suspensinya enak banget? Iya. Dari tadi apa sih kena posisi tidur gitu nggak ganggu. Jadi ini suspensinya itu udah baru, lebih stabil dan bantingannya itu lebih halus. Oke. Plus ini ground clearance-nya lebih tinggi dan radius putarnya kecil. Jadi kan lo kan tinggal di Gading nih, kan masih banjir nggak sih di sini? Banjir sih di luar RS-nya parah. Nah ini enak nih, ground clearance-nya tinggi, jadi paling nggak genangan-genangan yang tipis-tipis lo aman lah. Oke. Kita kiri ya? Iya. Wah ramai juga ya siang-siang di sini Rap ya? Lumayan. Gila, Kelapa Gading sih sadis banget sih. Yang menyelamatkan gue tinggal di sini cuma makanannya doang. Nah itu dia, makanannya di sini enak-enak sih. Dia jalanannya hancur. Rip, mobil gue udah hancur berapa kali, Rip, gue udah nggak ngerti lagi. Kita belok kiri ya? Ini kalau misalnya lo tinggal di Kelapa Gading, lo mesti punya mobil yang proper sih kayaknya Rap. Safety-nya gitu Rap. Ramai banget soalnya di sini yang bawa mobil ya. Cocok lah ini Rap, kalau misalnya lo mau sikat.
Jadi ini tuh fitur safety-nya itu udah lengkap. Yang paling penting ya Rap ya, di mobil ini yang gue suka, dia itu udah ada advanced safety assist-nya. Oke. Jadi fitur safety-nya itu lengkap banget. Selain mandatory safety, ada lagi tambahan dari ASA-nya itu. Penting banget sih buat gua, maksud gua kayak tinggal di daerah yang apa ya? Yang serame ini, sepadat ini sih bener-bener penting banget sih. Yang ASA itu, advanced safety assist itu. Soalnya orang pada nyetir kan banyak yang brutal, kita nggak tahu ya. Kitanya udah hati-hati, orangnya nggak tahu. Iya, ya kitanya udah meminimalisir kecelakaan. Ya dengan adanya ASA juga kan jadi tambah lagi, meminimalisir lagi. Kupla ini mah buat di Kelapa Gading. Ya ASA tuh kayak misalnya airbag, terus ada side impact beam, of course, safety belt itu penting banget. Dan itu yang benar-benar meminimalisir resiko kecelakaan. Dan di mobil ini, Daihatsu Rocky ini ada semua. Lengkap banget sih. Terus efek kecelakaan tuh bisa diminimalisir juga dengan fitur-fitur kayak pre-collision brake, terus lane departure warning. Lu pasti nggak ngerti, gue anak mobil. Lu nggak bakal ngerti kayak gitu-gituan. Gue anak mobil banget. Kan ini kan tadi gue yang nyoba, gue yang bawa ke rumah lo. Ya, tetap tapi lebih tahu gue. Enggak, tapi ntar lo cobain ya. Jadi ini kan tadi kan gue udah bawa ya mobilnya ya, coba di tol ya. Jadi si lane departure warning itu di jalan itu kan ada marka jalan nih yang dari putih-putih, putus-putus itu. Jadi kalau misalnya kita melenceng dari garis, dia itu bakal ngasih warning bunyi tit gitu. Itu guna banget tuh kalau misalnya kita udah ngantuk, udah nggak konsen segala macam, jadi balik lagi kayak. Gue sering banget Rip kalau habis syuting, habis meeting gitu. Malam-malam ya? Iya, sering banget. Bahaya banget emang. Tapi lo butuh sih, lo kan tadi kan gue lihat di rumah lo, itu mobil ceper kan yang ada di rumah lo kan? Iya. Udah lo ceperin segala macam, lo butuh mobil operasional yang bisa kemana-mana kayak gini. Bener, jadi Wendy tolong didengar. Gue jadi alasan. Lo kan lo yang ngomong. Oh iya bener. Iya, jadi sayang. Wen denger Wen, mana Wendy? Kamera yang ini, Wendy. Biarkan Arab beli mobil operasional. Daihatsu Rocky ini juga nggak apa-apa karena ini Daihatsu pertama 1000 cc turbo dan CVT. Jadi ini udah pasti irit lah. Tuh, Wen. Oh udah nggak perlu mengambil budget Wendy beli makanan anjing-anjingnya. Oh itu dia sendiri sih, cuman udah pasti yang penting diizinin. Jadi itu dengerin ya Wen ya. Ini walaupun 1000 cc turbo, jangan lo kira cc-nya 1000 ini nggak kenceng loh. Performance-nya bagus banget loh ini, tetap powerful. Tadi gue udah cobain Rap di tol. Terus kapan gue cobain? Nanti abis ini, abis makan pulangnya lo yang cobain ya. Itu ya. Jadi dia itu ada selain yang 1000 cc turbo ini, ada juga varian yang 1200 cc-nya. Oke. Nah itu nggak ada turbonya tapi powerful juga. Tergantung lo lebih suka yang turbo atau yang natural aspirated. Lu lebih suka mana? Kalau gue suka yang NA. Oke. Karena somehow kalau misalnya kita modif, ganti knalpot segala macem, teriakannya itu lebih gitu. Oke. Kalau misalnya turbo kan suaranya jadi lebih kalem. Oke Rap, kita udahan ngomongin mobilnya Rap. Tadi kan sebelum gue kesini, gue ngepost di story Instagram gue ngasih box question Q&A. Kita udah lama nggak Q&A Rap. Oke, boleh. Lo bacain, kita jawab ya. Iya, mana? Di mana? Oh ini. Ini. Gue juga belum baca tadi soalnya gue nyetir. Oke. Yang pertama dari Hello Natalia. Ada yang beda nggak temenan sebelum nikah sama setelah nikah? Mungkin waktu ketemu kali ya. Lo setelah lo nikah lo masih nongkrong sama teman-teman lo? Jarang, sangat jarang. Ya, sebelumnya juga sebelumnya jarang. Juga lo jarang nongkrong ya, kan? Jarang juga sih. Cuma kan kita lebih sering ketemu waktu masih struggle yang bikin sate. Iya. Lo bikin konten awal-awal. Iya, gitu-gitu semuanya dua-duanya masih sering ketemu kan, masih sering janjian collab. Lo sekarang itu live streaming ya? Iya, live aja sih tiap malam. Buat ngisi waktu aja sebenarnya. Oke. Ngisi waktu, fans gue gila-gila, dapat donationnya gila-gila. Oh itu yang kayak ini ya, yang kayak lo live streaming terus mereka bisa ngirim-ngirim. Iya, donate gitu. Donate gitu ya? Iya, donate. Langsung duit gitu, bukan kayak yang di aplikasi yang lain kan ngirimnya kadang kayak koin. Kapal pesiar koin gitu-gitu. Ini mah enggak, ini lo langsung cash. duit? Iya. Itu terus lo sampai buka baju yang gitu-gitu nggak? Enggak. Oh enggak ya? Main game. Kirain kan? Yang kedua dari magre.id. Cara penyelesaian masalah kalau lagi berantem sama pasangan versi kalian gimana? Nah, gue juga belum pernah denger. Lu kalau sama udah pernah denger deh. Lu sama Tipang ada kelas, ada debat. Itu gimana cara menyelesaikannya? Kalau gue sama Tipang ya, kalau kita kan tipikal yang ekspresif ya dua-duanya ya. Oh iya. Kalau lo kan gue pernah baca tuh, lo tipikal yang diem kan? Gue diem. Kalau misalnya dibacotin kan? Iya, gue diem. Nah, kalau gue nggak bisa tuh diem, soalnya gue kalau misalnya gue benar, gue harus
menyampaikan kebenaran itu tuh. Cuman kan jadinya jadi sama-sama ego, sama-sama adu benar-benaran kan. Jadi agak nyerepet-nyerepet. Tapi biasanya kita kalau misalnya ada apa-apa nih, ngomong-ngomong bacot, selesai. Oke. Kita pokoknya ada aturan di rumah kita kalau misalnya ada mau keributan, berantem kecil, berantem gede, harus selesai sebelum tidur malam. Jadi besok pagi bangun udah beres. Itu peraturan gue sama Wendy tuh. Pokoknya di kamar udah nggak boleh ada masalah. Berarti sebelum masuk kamar lo selesaikan? Iya. Tapi di depan kamar pada megang pisau dua-duanya. Lo kan punya pedang-pedangan itu kan? Kalau lo gimana? Kalau gua ya karena gua udah tau tipikal Wendy ya. Jadi kayak kemarin tuh yang pas gua bilang kalau gua tuh diem dulu gitu kan. Banyak orang mengartikannya sebagai silent treatment dan itu nggak bener kan. Cuma menurut gua ya tergantung orangnya gitu. Kalau kayak Wendy yang eksplosif. Lo mau bilang Wendy bacot banget sebenarnya kan? Gue wakilkan aja. Lumayan. Ya enggak. Dia tuh mulutnya lebih cepat daripada peluru deh. Gitu. Sama otaknya lebih cepetan mulut gitu. Jadi biasa. Kadang keluar obrolan-obrolan yang terlalu tajam ya. Iya, lebih cepat aja lah. Jadi kadang gua untuk seimbanginnya gue diem dulu, tunggu reda baru ngomong gitu. Tapi gue semenjak gue punya anak, gue udah jarang banget berantem sih. Maksudnya bukan berantem lebih ke sama gue juga kok. Lo tau lah di rumah, maksudnya lo tinggal serumah cuman cerpetan kayak mak kita zaman dulu, kayak nyokap zaman dulu kayak yang gitu-gitu doang. Iya, Wendy juga gitu kok, persis. Kalau yang berantem sih nggak ada sih. Berantem sih nggak ada. Oke, next. Oke, dari Bakari Putra. Hal apa yang kalian admire dari kehidupan pernikahan satu sama lain? Oke, gue duluan ya. Iya, lo dulu ke gue dan Wendy. Kalau yang gue suka dari Arab dan Wendy adalah Arab sangat menjaga Wendy sekali. Kayak awal-awal kan Wendy kan sempet dibully kan, dan lo bener-bener pasang badan banget ya. Yang gue lihat sih lo tuh nggak peduli di luar mau ngomong apa. Kalau misalnya emang lo udah suka, lo udah sayang, ya lo jalaninnya itu kehidupan lo berdua. Lo nggak peduli omongan orang. Itu keren sih. Oh itu ya. Soalnya nggak banyak orang yang bisa tutup telinga masa bodoh gitu, Rap. Itu yang gua didik dan ajarkan juga ke Wendy. Karena dia kadang masih, ya beda lah kan, kita kan udah dari bertahun-tahun di sosmed kan. Wendy kan bisa dibilang masih baru gitu. Soalnya nggak mudah banget emang buat nutup telinga pura-pura budak itu nggak mudah banget. Parah. Lo bisa melakukan itu, menurut gue itu keren sih. Parah. Oke. Kalau gua ke Arif Tipang, ya emang dua-duanya udah kuat men, mentalnya gua gila. Itu yang waktu, lu inget kan waktu itu gua DM lu yang ada orang ngomong parah banget soal Tipang yang sudah punya anak waktu itu ya. Iya, yang sudah punya anak. Gila, itu gue marah banget, Rip. Iya. Gue tahu kita jarang ketemu apa segala, cuman gue nggak bisa banget baca itu. Gue yang secuek itu di sosmed. Gue ke-trigger sama orang ngomong gitu ke Tipang. Itu gue gila, itu gue marah banget sumpah. Itu sih Tipang sih sedih. Itu Tipang sampai nangis sih waktu itu. Cuman emang ya gitulah, lo tau lah netizen gimana, kita nggak bisa ngontrol kan. Iya. Cuma maksud gue gini, selama kalau ke lu gitu, kalau ke gue kan masih kayak whatever gitu. Anjir, lu nggak usah bawa itulah gitu. Itu kayak lu rendah banget, serendah itu sih paling. Tapi ternyata lu berdua dengan nunjukinnya itu loh. Maksudnya kan lu bilang barusan kan Tipang nangis apa segala, ya kan? Itu yang nggak nunjukin itu menurut gue kayak, anjir gila, keren banget nih orang dua ya. Dan satu lagi, Tipang support kerja lu banget sih. Itu Wendy gimana? Dia support banget. Wendy iya sama support kerja. Kalau gue ngelihatnya hidup lo jauh lebih rapi ketika ada Wendy. Udah pasti. Sebelum ada Wendy kan lo ya berantakan banget lah. Lo sekarang semenjak ada Wendy sih, gue ngeliat hidup lo rapi sih. Udah pasti, Rip. Tinggal nunggu aja Arab jadi bapak-bapak yang pakai singlet, pakai sarung depan rumah mainin burung gitu. Burungnya bagus sama indah. Bagus, indah. Alright, next. Kan jokes bapak-bapaknya di luar. Iya, lumayan. Lanjut. Oh, ini lucu nih. Dari Marcella Melani. Kalau nanti Arab udah punya anak, misalnya cewek, boleh gak dijodohin sama Baim? Gue sih terserah ya. Gue sih terserah anak gue ya. Gue nggak bakal ikut campur sama pilihan anak gue sih. Iya, gue juga. Lagi dia happy ya. Tapi kalau sama Baim ya cuan lah. Cuan segala sisi lah, financial, koneksi semua. Jadi kayaknya gue jodohin sih. Udah bukan gue suruh, kayaknya gue suruh. Gue terserah Baim aja lah, terserah Baim lah. Iya. Kenapa lu pilih nama Baim? Namanya kan Ibrahim kan? Oh, manggilnya ya? Manggilnya. Oh iya, lupa. Gue kira nama utamanya Baim. Kalau si Tipang manggilnya Baim, gue kan manggilnya Im doang. Im. Oke. Dari Sultan Zeki. Oke. Mana nasi padang hari Arab?
Nah ini nih, kita putar balik dulu tuh lurus. Putar balik boleh. Nasi Padang Arif Arab. Lap, lo tau gak Rap? Tiap pokoknya kita mention-mentionan atau tiap ada yang gue berhubungan sama lo, tiap apapun, atau tiap gue lagi makan nasi Padang, pasti 100% pasti ada yang nanya nasi Padang Arif Arab. Ya itu kayak udah nyangkut di alam bawah sadar mereka, tau gak sih? Asli. Lo juga pasti banyak yang mention lo. Iya. Nasi Padang Arif Arab kan? Rip, ini bikin pecah banget, Rip. Sumpah Gue kita tuh udah gak usah mikir- kerja lagi, Rip. Gue tuh kemarin mikir apa kita bikin aja ya, cuman nasi Padang macam apa yang namanya nasi Padang Arif Arab gitu. Iya gitu. Yang Orang penting kan enak. Orang sabar menanti gitu kan atau apa gitu kan. Nasi Padang Arif Arab. Gimana Rap? Kita jadiin Rap? Jadi Rip, mereka udah siap banget bikin kita makin kaya. Gila mereka udah Lo tau gak sebenarnya yang gue pikirkan apa? Maksudnya gue cukup senang dengan apa namanya dengan kualitas hubungan kita gitu loh. Gue Iya. takut kalau misalnya kita bisnis bareng, ya lo tahu sendiri kan orang kalau bisnis kan ada aja. Sebenarnya itu juga yang gue bahas sama Wendy, bener. Jadi Takut sih. kemarin gue mikir kalau misalnya kita mikirin cuan ya Rap ya, gue yakin 1.000.000% nasi Padang Arif Arab bakal laku banget. Gue yakin. Itu bukan laku banget, Rip. Gue yakin itu bakal laku Se-Indo, banget. iya. Cuman gue pikir apa kita nggak berantem? Lo kan kadang kayak bangsat, Rap. Sih. Tapi gue nggak bangsa. Kalau misalnya soal duit, gue nggak bakal berantem. Pasti nggak bakal berantem gue. Kalau soal duit, itu yang Wendy benci. Makanya gue dibegoin orang mulu gitu. Cuma kalau soal duit kayak ya udahlah gitu. Masa gue ribut karena duit? Enggak, gue nggak ngomongin duit. Gue ngomongin yang namanya bisnis bareng pasti ada perbedaan ada clash. pendapat, Bener, pasti ada yang bener, satu mau bener. ke kiri, satu yang mau ke kanan. Bener. Kayaknya kita mesti kita mantepin dulu. Mantepin dulu, bener. Cuman kalau misalnya itu udah mantep gitu, Rap, wah ini cuan sih. Wow, Rip. Wah, Rip. Soalnya ini sebenarnya tinggal jalan karena Tinggal yang jalan, yang ya. ngajakin gue buat ngurus operasionalnya, buka rumah makan Padang segala macam itu banyak banget, Rap, asli. Asli. Kita udah tinggal jalan doang. Ntar kita bahas lah. Nanti kita bahas ya. Pas makan. Oke, doakan aja. Oke. Ini nih dari Sheet QX. Kalian kan udah sama-sama nikah sekarang. Pernah sharing soal pernikahan nggak? Maksudnya mungkin misalnya lu ada masalah lu curhat ke Ya, gua. ya. The fact is paling bagus dan paling bener menurut gua setelah gua berkali-kali salah. Emang nggak menceritakan permasalahan rumah tangga ke orang lain. Rap, gue nikah udah berapa tahun? Gue nikah 5 tahun. Gue tidak pernah sekalipun menceritakan apapun dalam rumah tangga gue, bahkan ke keluarga gue, Rap. Nah itu. Karena itu yang lagi gue baru bisa gue baru bisa karena sebelumnya gue masih merasa lo kayak masih pacaran. curhat ke orang gitu-gitu ya? Iya, kayak gue masih mental gue masih pacaran, jadi kayak masih cerita gitu. Karena si Tipang juga kayak gitu, maksudnya kita nggak ada tuh cerita sama teman, cerita sama keluarga, nggak ada. Soalnya malah akan makin bikin runyam. Oke. Nah kalau gue sama Tipang kemarin sempat kita ke ini justru ke profesional aja, kita Itu ke pasti. psikolog pernikahan kan. Iya. Nah itu justru enak tuh, bisa curhat, bisa minta pendapat segala macam, dan dia kan profesional, netral banget. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian udah nikah jangan terlalu banyak campur tangan teman dan keluarga sih. Kalau butuh banget temen curhat dan bantu penyelesaian, mendingan ke profesional aja. Psikolog pernikahan gitu banyak kok. Betul. Anyway, congrats. Ada lagi kan? Apa? Yang Iya. Gila, gokil. Apa rasanya? Gue lagi di rumah sakit waktu itu. Gue lagi corona kan, lagi di rumah sakit, lagi dirawat, tiba-tiba Tipang video call ngasih lihat tes pack yang gawat katanya gitu. Soalnya kan emang kita sengaja nggak KB karena yang pertama kan susah. Jadi gue pikir ya udahlah, yang kedua sedikasinya aja. Cuman kita nggak expect dikasihnya secepat ini juga. Langsung ya, karena bayi masih segini ya. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Jadi nggak perlu usaha ribet kayak yang pertama lagi. So, rencana lu berapa lagi? Kalau Atau 2 aja udah? Kalau gue tuh pengen total 3. Oke. Tapi karena ini udah 2 dan bedanya cuma 1,5 tahun kan. Jadi setelah ini pasti gue KB sih. Oke. Jadi yang ketiga gue kasih jeda 5 tahun gitu. Oke. By the way, ini buat yang nonton. Jadi tadi kita udah mau nyari makan di luar, ternyata Wendy minta jemput. Jadi ini kita balik lagi ke rumahnya Arab. Iya. Kenapa tidak dari tadi Anda ikut, Wendy? Wanita. Oke. Apa yang bisa disalahkan? Enggak, Wendy nggak salah. Wendy nggak pernah. Kita yang salah, kenapa kita jalannya kecepatan? Itu dia. Kenapa nggak nungguin dia make up? Ya, harusnya kita nungguin dia dulu. Aduh, es podeng adem nih. Sampai. Mana Wendy nih? Oke, kita udah sampai dan ujung-ujungnya akhirnya makan Padang juga gara-gara sup konro-konro di sebelah pada habis. Pak, kita matiin kameranya ya. Wendy, ada yang mau gue omongin sama lo, Wen? Titipan Arab. Tapi nanti aja kita matiin dulu kameranya. Ayo Ki, cheating day. Let's go. Nasi.
Lalu rencana gimana Rap tapi sama Wendy? Kalian nunda atau enggak? Ini belum kan? Emang belum mau kok. Gue emang sama Wendy sama-sama udah deal gitu, emang belum mau. Oh belum mau. Belum mau. Terus lo udah pakai KB berarti? Kagak lah. Terus? Hah? Rap, lo masih tembak luar Rap? Hah? Iya buat apa ada perut, Re? Slukman, lebih kaya mana, Arif atau Arab? Ya bodoh kali. Ih.